Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 11 IPS 1 ingin menjelaskan tentang materi merkantilisme. Saya Risnawati, absen 24. Saya Nurmamita Widyaswari, absen 21. Saya Amanda Masih Azawa, absen 2. Saya Laila Nur Fatmawati, absen 15. Selamat. Pengertian merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu kebijakan politik ekonomi imperialis yang bertujuan untuk menumpuk kekayaan berupa logam emas mulia sebanyak mungkin sebagai ukuran kekayaan dan kekuasaan. Merkantilisme berlangsung antara abad 16 hingga abad 18 atau kurang lebih 200 tahun. Adapun tujuan pokok dari praktik merkantilisme adalah 1. Memperoleh kekayaan bagi negara atau pemerintahan untuk membiayai negara dan kaum bangsawan. 2. Menjadikan negara sebagai penguasa perekonomian. Serta yang ketiga, mempertinggi citra kaum bangsawan. Merkantilisme di Eropa. Merkantilisme berawal dari adanya penjelajahan samudra yang meningkatkan hubungan luar negeri antara negara Eropa. Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda menjadi luas di jalur perdagangan Samudra Atlantik. Karena uang sama nilainya dengan emas, maka para pedagang berupaya memperoleh emas sebanyak-banyaknya, yang menimbulkan munculnya imperialisme kuno, yaitu ambisi mencari daerah jajahan dengan tujuan menguasai perdagangan secara monopoli. Dalam perkembangan selanjutnya, Eropa membentuk VOC oleh Belanda, EIC oleh Inggris, dan Kompeni Pedagang Hindia Barat oleh Prancis. Sistem akhir abad ke-18 seiring dengan munculnya teori ekonomi baru yang diajukan oleh Adam Smith. Sistem ekonomi baru ini mulai diadaptasi oleh Inggris yang merupakan negara industri pada masa lalu. Pengaruh merkantilisme bagi Indonesia dan dunia. Merkantilisme mendorong lahirnya imperialisme kuno, yaitu ambisi untuk mencari daerah jajahan dengan tujuan menguasai perdagangan. Kegiatan merkantilisme itu tidak hanya dikembangkan di Eropa, akan tetapi menyebar sampai benua melalui penjelajahan samudra. Hubungan luar negeri antara negara Eropa, yaitu Portugis, Inggris, Spanyol, Prancis, dan Belanda itu menjadi semakin luas karena adanya perdagangan internasional. Proses perdagangan waktu itu sudah menggunakan alat tukar berupa uang. Kemudian pada penerapan politik merkantilisme pada abad ke-16 sampai abad 18, uang sama nilainya dengan emas. Selanjutnya yaitu pengaruh merkantilisme bagi Indonesia. Bagi Indonesia, pengaruh merkantilisme nampak pada hubungan perdagangan dengan bangsa lain seperti Portugis, Spanyol, Belanda, maupun Inggris. Praktek merkantilisme mendorong bangsa Eropa mencari pemasok barang-barang perdagangan dengan harga yang murah, termasuk rempah-rempah yang sering didapatkan dari Nusantara. Penerapan merkantilisme ini pada masa modern saat ini lebih mengarah pada istilah pasar bebas. Nah, pasar bebas ini merupakan pasar terbuka tanpa adanya pajak dan diskriminasi terhadap ekspor dan impor. Tokoh-tokoh merkantilisme. Yang pertama, Thomas Mann dari 1541 sampai 1641. Thomas Mann adalah saudagar kaya dari Inggris. Ia menuliskan sebuah buku yang berjudul England Treasure by Foreign Trade. Ia menjelaskan tentang perdagangan luar negeri. Dalam buku tersebut, ia menjelaskan bahwa perdagangan luar negeri akan memperkaya negeri jika dalam bentuk sulfur, emas, dan perak. Yang kedua, ada William Pretty dari 1628 sampai 1687. Ia menganggap bahwa tenaga kerja lebih penting dari sumber daya tanah. Bukan jumlah hari yang menentukan nilai suatu barang, tetapi
jumlah biaya yang dibutuhkan agar setiap pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, ada Jean Bodin dari 1530 sampai 1596. Ia adalah seorang ilmuwan Prancis yang menyajikan teori tentang harga dan uang. Berdasarkan teori Bodin inilah Irving Fisher, ia mengembangkan teori kuantitas uang. Yang keempat, ada Jean Baptiste Colbert dari 1619 sampai 1683. Ia adalah seorang menteri pejabat keuangan dan ekonomi pada masa pemerintahan Raja Louis yang ke-16. Pada masa ini, saudagar dianggap kehidupannya lebih makmur dibandingkan dengan rakyat biasa. Hal tersebut mengakibatkan aliansi antara saudagar kaya dengan para penguasa. Saya Risnawati, absen 24. Saya Nurul.